Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asaview. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan memperbaiki handphone Infinix yang terkena air. Kita akan mencoba mengatasi handphone Infinix yang terkena air. Apabila handphone kalian terkena air, segeralah bukai handphone itu. Salah satu contohnya adalah handphone Infinix seperti ini ya. Kita harus membongkari terlebih dahulu handphone itu. Apabila melalui tutup belakang seperti ini, kita bukain dulu dengan pemanas seperti ini. Dan kita buka untuk penutup belakang atau covernya. Apabila kalian tidak mempunyai pemanas seperti ini, bisa menggunakan pemanas yang lain seperti head layer atau blower uap atau menggunakan separator LCD. Apabila tidak ada, juga bisa menggunakan cairan pelepas lem atau tanpa alat pun juga bisa. Kita lepas pelan-pelan saja, itu juga bisa tanpa menggunakan pelepas apapun, pemanas atau menggunakan apapun itu. Setelah tutup belakangnya terlepas, kita lanjutkan dengan pelepasan semua baut-bautnya. Kita lepaskan baut-baut penutup mesinnya satu persatu. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Kita lepas, ini adalah SIM tray-nya. Kita lepas dan kita akan melepas penutup mesinnya atau bezelnya. Kita lepas semuanya. Nampaknya di Infinix ini ada fingerprintnya, jadi jangan langsung ditarik, khawatirnya bisa putus ya. Jadi harus pelan-pelan saja menariknya. Dilepas dulu soket fingerprintnya. Kita lepas soket baterainya dan soket LCD-nya serta soket menuju papan bawahnya. Kita lepas semuanya. Karena handphone ini adalah handphone yang terkena air, kita harus fokusnya kita bersihkan dulu airnya di bagian soket-soketnya, dan kita akan memberikan panas di bagian mesin dan lain-lain untuk mengurangi airnya atau mengeringkan airnya yang ada apabila airnya itu masih berupa air. Apabila sudah berupa korosi, kita harus membersihkannya terlebih dahulu atau kita harus mencuci handphonenya itu dengan alat cuci handphone. Apabila masih berupa air, kita bisa memanasinya dengan mengeringkannya di separator LCD atau mengeringkannya dengan blower uap atau kita keringkan di bawah sinar matahari. Kita lepasi dulu ya semua soketnya di sini. Dan kita lepas juga mesinnya. Kita lepas mesinnya dari body frame-nya. Pelan-pelan saja saat melepasnya. Dikhawatirkan ada komponen-komponen yang menempel-nempel atau gimana, bisa menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan. Dan ini adalah kameranya, juga kita lepasi semuanya. Kita akan membersihkan semua soket-soketnya. Kita akan membersihkan konektor atau soket-soketnya seperti ini. Kita menggunakan sebuah cairan, bisa menggunakan thinner, bisa menggunakan alkohol, bisa menggunakan cairan seperti minyak kayu putih. Kita bersihkan di bagian soket-soketnya ini, karena biasanya air itu berada di soket-soketnya itu, yang menyebabkan nanti soketnya itu bisa putus jalur. Untuk mengatasi itu, kita bersihkan dulu ketika handphone itu masih berupa air kalau masih bisa. Kalau udah berupa korosi ya kita lihatin apakah dia mengalami putus jalur atau masih bisa dibersihkan saja. Dan kita bersihkan juga untuk bagian konektor chestnya ya, terutama di dalam-dalamnya itu kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya. Dan ini adalah proses memanasi mesin dan komponen lainnya. Kita panasi seperti ini. Kita akan mencoba mengeringkan dengan separator LCD. Bisa juga kita keringkan dengan menggunakan blower uap atau hair dryer atau menggunakan alat pemanas lainnya. Atau bisa juga menggunakan sinar matahari. Kita keringkan di bawah sinar matahari juga bisa. Yang pasti untuk mengeringkan air yang ada di komponen-komponen itu. Dan ini adalah proses untuk mengisi baterai secara langsung menggunakan power supply. Kita isi secara langsung menggunakan power supply seperti ini. Apabila handphone itu mengalami mati dan tidak bisa dicas,
ada kemungkinan besar bahwa baterai itu mengalami kehabisan. Jadi kita harus pancing terlebih dahulu menggunakan power supply seperti ini. Dan ini adalah tampilan dari power supply-nya. Yang atas adalah voltasenya, yang bawah adalah ampernya. Jadi berapa volt yang akan kita masukkan ke baterai itu, dan ampernya akan menunjukkan berapa ampere yang akan masuk ke baterai itu. Semakin sedikit ampernya, maka baterai itu semakin ada isinya. Jadi ampere itu akan cenderung menurun untuk menunjukkan bahwa baterai itu sedang mengalami pengisian. Dan kita akan mencoba kembali dengan melakukan pemasangan semua komponen-komponen yang telah kita lepasi tadi. Kita rangkai kembali dan kita akan mencoba handphonenya kembali. Dan dengan cara yang tadi, kita hanya membersihkannya saja, mengeringkannya saja. Secara otomatis apabila handphone itu mengalami terkena air, tidak akan menyebabkan masalah dan handphone akan kembali normal kembali. Kecuali satu hal, LCD-nya apabila masuk air, itu tidak bisa diatasi lagi. Kita harus mengganti layar LCD-nya apabila mengalami kemasukan air. Mungkin sebenarnya dalam suatu kondisi masih bisa diperbaiki untuk layar LCD-nya dengan mengganti komponen pada backlight LCD-nya. Yang jadi intinya adalah apabila handphone kalian terkena air, segeralah bukai handphone itu dan segera keringkan handphone itu. Dan insya Allah akan kembali normal kembali. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.